Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita kayak naik mesin waktu nih, balik ke tahun 1960-an. Wah, era yang seru ya. Musik rock, optimisme tinggi. Betul. Tapi di Wall Street, suasananya agak beda. Ada fenomena unik, agak liar malah, yang namanya era gobo. Era spekulasi gila-gilaan ya. Janji keuntungan cepat, bintang investasi baru bermunculan. Nah, tepat sekali. Fokus kita hari ini ada di bab 13, materi Anda. Judulnya juga pas banget, era gogo atau tidak sama sekali. Dan sumber kita ini spesial kan? Langsung dari kutipan surat-surat Warren Buffett sendiri ke para mitranya di BPL. Iya, ini menarik banget. Jadi, kita bisa lihat langsung gimana seorang Warren Buffett yang terkenal konservatif itu menghadapi pasar yang kayaknya lagi nggak rasional gitu. Didorong emosi, tren, bukan fundamental. Benar. Jadi kayak ngintip catatan pribadinya pas lagi badai gitu ya. Haha, bisa bilang gitu. Nah, misi kita apa nih kali ini? Oke, jadi misi kita bukan cuma cerita sejarah ya. Tapi kita mau coba bongkar gimana sih pola pikir Buffett waktu itu. Kenapa dia milih jalan yang beda, yang sepi gitu. Padahal yang lain lagi pesta pora ya kelihatannya. Nah, itu dia. Padahal kalau dilihat jangka pendek, dia kayak ketinggalan kereta. Kita mau bandingin pendekatannya yang rasional itu sama mentalitas gogo yang lagi heboh. Langsung dari kata-katanya sendiri. Oke, ini bakal seru. Harapannya bisa kasih Anda perspektif unik, gimana sih seorang master investor bertahan di pasar yang udah mirip kasino? Oke, mari kita mulai bangun konteksnya. Tahun 60-an itu pasar sahamnya gimana sih? Pokoknya beda banget sama era sebelumnya. Udah bukan masanya investor konservatif yang sabar nunggu dividen. Jadi yang dikejar apa dong? Aksi, keuntungan cepat, saham-saham panas yang harganya naik gila-gilaan. Kadang nggak jelas juga kenapa. Terus muncul jenis reksadana baru yang populer banget. Oh iya, yang tadi disebut performance funds itu ya? Betul. Fokusnya cuma satu. Kinerja jangka pendek yang spektakuler. Pokoknya gimana caranya biar kelihatan paling jago dalam waktu singkat. Risikonya, ya seringkali gede. Dan ada satu nama nih yang jadi ikon era ini kan? Jerry Chai. Ya, Jerry Chai. Manajer investasi muda, karismatik. Waktu itu di Fidelity. Usianya baru 29 loh pas mulai Fidelity Capital Fund tahun 57. Masih muda banget ya? Gayanya? Agresif banget. Dia suka beli saham-saham pertumbuhan yang spekulatif pada masanya. Contohnya kayak Xerox, Polaroid. Yang waktu itu mungkin kayak saham teknologi zaman sekarang gitu ya? Bisa jadi. Media bahkan sampai bilang dia punya kelincahan kayak kucing. Dianggap bisa nebak arah pasar jangka pendek. Wah, tapi bagi investor tradisional gimana? Nah, mereka ngelihatnya ini mah kayak judi pacuan kuda, bukan investasi benaran. Sementara Chai dan gengnya lagi gogo, Buffett di mana nih posisinya? Buffett ya, dia di surut lain. Masih belum seterkenal sekarang. Tetap setia sama ajaran Ben Graham. Fokus ke nilai intrinsik, analisis rasional gitu ya? Tetap pegang itu. Jadi, ya kontras banget. Chai bintang baru yang dianggap visioner, Buffett mungkin dianggap kuno kali ya sama sebagian orang. Nilai versus momentum. Menarik kontrasnya. Dan katanya Buffett udah skeptis dari awal ya, bahkan sebelum gila-gilanya mulai. Betul banget. Ini insight penting nih. Dari suratnya tahun 1956 aja, dia udah ngerasa pasar, terutama saham blue chip, itu kemahalan. Blue chip itu saham perusahaan besar yang udah mapan gitu kan ya? Iya, betul. Dia bilang harganya udah jauh di atas nilai intrinsik bisnisnya. Dia bahkan nulis, kemungkinan pasar di level segitu dianggap murah 5 tahun lagi, itu kecil banget. Wow, itu tahun 56 loh. Udah ada warning. Ini bukti disiplin dia dari awal. Udah bisa cium bau spekulasi pas yang lain masih euforia. Terus gimana pas pasar makin naik gila-gilaan di tahun-tahun berikutnya? Buffett ikut tergoda nggak? Justru enggak. Makin pasar naik nggak karuan, jauh lebih cepat dari pertumbuhan laba real perusahaan, dia malah makin hati-hati. Dia ngingetin terus mitranya ya? Iya, di surat-suratnya dia ulang-ulang terus soal elemen spekulatif yang nggak bakal awet ini. Katanya koreksi bisa datang kapan aja. Dia nggak bilang kapan tepatnya, tapi Tapi yang penting investornya siap mental, siap emosi kalau pasar anjlok. Itu fokusnya. ada kutipan bagi soal ini kan ya, yang soal pohon tumbuh ke langit itu. Iya. Itu dari Februari 1960. Dia bilang, saya lebih milih kena penalti karena terlalu konservatif daripada kena konsekuensi salah.
gara-gara ikut filosofi era baru di mana pohon beneran tumbuh sampai ke langit. Jelek banget ya. Penolakan keras buat ikut euforia. Dia nggak percaya dongeng kali ini beda. Tepat. Dia nggak mau ikut-ikutan. Nah, sumber kita juga nyebut buku The Go-Go Years karya John Brooks ya. Iya, katanya bagus buat nangkap suasana zaman itu. Tapi menurut Buffett sendiri, apa sih pemicu utama kegilaan Go-Go ini? Salah satunya yang dia soroti itu popularitas metrik sederhana, PE ratio, harga dibanding pendapatan. Oh, PE rasio. Itu kan sampai sekarang masih sering dipakai ya? Masih, tapi di era Go-Go itu jadi cara instan buat bilang saham murah atau mahal. Masalahnya, kata Buffett, itu alat yang tumpul kalau dipakai sendirian. Kenapa tumpul? Karena satu angka PE itu bisa nyembunyiin banyak hal penting. Misalnya, prospek pertumbuhan ke depan gimana? Terus butuh modal tambahan berapa banyak buat tumbuh? Dua perusahaan PE-nya bisa sama persis. Tapi nasibnya bisa beda jauh ya? Banget. Prospek jangka panjang dan nilai intrinsiknya bisa beda drastis. Oke, jadi PE ratio yang disederhanain ini jadi salah satu pemicu. Terus ada lagi fenomena konglomerat ya, gimana tuh mereka mainnya? Nah, ini juga menarik. Konglomerat itu kan perusahaan yang bisnisnya macem-macem, nggak nyambung gitu. Di tahun 60-an, aturan akuntansinya lebih longgar. Sekarang udah nggak bisa lagi ya? Beberapa praktiknya udah nggak boleh. Jadi, mereka bisa main sulap. Misalnya, konglomerat yang sahamnya PE-nya tinggi, beli perusahaan lain yang PE-nya rendah. Cukup tukar saham aja. Hasilnya? Hasilnya, laba per saham si konglomerat itu di atas kertas langsung kelihatan naik drastis. Padahal mungkin nggak ada nilai tambah real yang tercipta secara bisnis. Wah, pantesan pada doyan merger dan akuisisi ya, biar harga sahamnya naik terus. Betul. Bukan karena strategi bisnis, tapi demi dongkrak harga saham. Gila-gilanya itu tahun 1968, ada 4.500 merger korporasi di AS. Dalam setahun. 4.500? Itu sih udah kayak permainan ya, bukan bangun bisnis. Pandangan Buffett gimana soal ini? Dia muak banget. Benar-benar nggak suka. Di suratnya dia bilang, permainan ini dimainin sama orang yang gampang dibodohi, orang yang terhipnotis diri sendiri, sama orang sinis. Wah, keras juga ya istilahnya. Iya, dia lihat ini banyak pakai distorsi akuntansi, trik kapitalisasi, kamuflase buat nipu public investor yang mungkin kurang canggih. Makanya dia makin susah nemu investasi yang jujur dan masuk akal. Nah, ini ironis nih. Di tengah pasar gila dan permainan akuntansi gitu, kinerja Buffett Partnership BPL sendiri gimana? Kan dia nggak ikut main. Justru itu ironisnya. Kinerja BPL itu luar biasa bagus selama periode itu. Tahun 1968 malah jadi tahun terbaiknya BPL. Labanya 58%. 58% itu kan fantastis banget. Harusnya seneng dong dia. Nah, anehnya enggak. Bukannya makin pede dan agresif, Buffett malah makin nggak nyaman. Dia bilang ke mitranya, meskipun hasilnya bagus, tapi kualitas dan kuantitas ide investasi yang sesuai standar kita sekarang ada di titik terendah. Jadi dia merasa itu lebih karena hoki pasar lagi bagus, bukan karena banyak nemu barang bagus gitu. Kurang lebih gitu. Dia nggak mau klaim kemenangan padahal nggak banyak ide bagus yang dia temukan sesuai kriterianya. Lalu apa konsekuensinya dari rasa nggak nyaman ini? Dia kan lagi menang padahal. Konsekuensinya itu menunjukkan integritas dan disiplin dia yang luar biasa. Dia nolak keras buat ganti gaya. Nggak mau ikut-ikutan fashion investing cuma karena lagi ngetren dan kayaknya gampang bikin duit. Ada kutipan lagi soal ini ya? Ada. Dia bilang, saya nggak akan ninggalin pendekatan lama yang logikanya saya paham. Buat anut pendekatan yang nggak sepenuhnya saya ngerti, cuma karena lagi ngetren dan mungkin bisa bikin rugi modal permanen yang gede buat Anda. Dia milih setia sama apa yang dia ngerti. Dan puncaknya dari sikap ini adalah Sebuah keputusan besar ya. keputusan yang benar-benar bikin kaget banyak orang. Mei 1969, dia mutusin buat likuidasi Buffett Partnership Limited. Dibubarin. Dibubarin pas lagi bagus-bagusnya. Pas pasar masih kelihatan kuat, iya. Alasannya kompleks. Tapi intinya, pasar udah terlalu spekulatif buat gaya dia, ide bagus makin langka, dan dia juga pengen ngurangin tekanan mental ngelola dana di pasar irasional. Dia bilang apa ke mitranya? Dia nulis terus terang, saya nggak selaras sama lingkungan pasar ini, dan saya nggak mau ngerusak rekor bagus kita dengan coba main game yang nggak saya ngerti. Butuh keberanian luar biasa kan, buat ngambil langkah kayak gitu?
Benar-benar kontras ya sama nasib icon GoGo yang satu lagi, si Jerry Tsai tadi. Gimana kelanjutan ceritanya dia? Nah, ini bagian yang bisa dibilang tragis ya buat investornya. Awalnya Chai sukses banget kan sama Fidelity Capital Fund, reputasinya top, kinerjanya oke di awal 60-an. Timingnya juga pas ya, waktu pasar pulih. Iya, puncaknya pas dia keluar Fidelity, bikin dana sendiri, Manhattan Fund, awal 1966. Wah, itu heboh banget peluncurannya. Investor pada rebutan masuk. Ternyata timing peluncuran Manhattan Fund ini gimana? Ternyata apes. Februari 1966 itu belakangan ketahuan sebagai puncak pasar saham dekade itu. Jadi, pas banget di puncak. Wah, terus gimana performa dananya? Ya, langsung anjlok. Momentum pasar yang jadi andalan strateginya mulai hilang. Pasar geraknya sideways atau turun. Strategi agresifnya jadi bumerang. Investor langsung kabur dong. Justru enggak. Ini ironisnya lagi. Walaupun kinerjanya jelek dari awal, nama Tsai udah kadung gede banget. Investor retail yang kena sihir publisitasnya tetap aja masukin duit. Terus gimana dong? Nah, disinilah mungkin pintarnya Tsai sebagai pebisnis. Musim gugur 1968, pas dana kelolaannya masih gede, meskipun performa jelek, dia jual perusahaan manajemennya ke perusahaan asuransi. Dijual? Dapat duit dong dia? Dapat gede banget, sekitar 27 juta dolar waktu itu. Dia pribadi jadi kaya raya dari penjualan itu. Terus nasib investor Manhattan Fund gimana? Yang udah naruh duit di situ. Nasibnya menyedihkan. Setelah Chai jual perusahaannya, nilai Manhattan Fund anjlok terus. Beberapa tahun kemudian, nilainya hilang sekitar 90%. Astaga, 90%. Rugi besar dong investornya. Banget. Ribuan orang kehilangan sebagian besar tabungan mereka. Pelajaran pahit banget soal bahaya ngejar bintang investasi tanpa paham risikonya. Buffett sendiri komentar nggak soal ini? Sempat. Di suratnya Juli 1968, dia nyatat gimana dana-dana GoGo mulai jadi no-go. Dia bahkan menyebut Manhattan Fund secara spesifik. Dia bilang, fenomena orang rame-rame ngejar saham yang sama sampai harganya nggak masuk akal itu mengerikan dan sangat nggak terduga skalanya. Kisah kontras Buffett dan Tsai ini benar-benar ngasih banyak pelajaran ya. Coba kita rangkum beberapa poin penting buat Anda, para pendengar. Yang pertama soal disiplin dan prinsip ya. Tepat sekali. Contoh Buffett itu bukti kuat banget. Betapa pentingnya pegang teguh prinsip investasi yang rasional, terutama pas pasar lagi euforia atau panik. Godaan buat ikut-ikutan, nurunin standar, itu gede banget. Tapi Buffett bisa nolak ya? Iya, dia nunjukin kekuatan buat bilang enggak demi jaga modal dan kewarasan jangka panjang. Intinya, jangan kompromi standar kualitas investasi Anda cuma karena pasar lagi panas. Terus pelajaran kedua, bedain antara metode sama prinsip. Gimana tuh maksudnya? Oke, metode atau taktik investasi Anda itu bisa, dan mungkin harus, fleksibel. Disesuaikan sama kondisi pasar. Misalnya kayak Buffett, pegang kas lebih banyak pas nggak ada peluang bagus. Itu penyesuaian metode. Tapi prinsip intinya? Nah, prinsip inti kayak beli bisnis yang dipahami, nuntut margin of safety, fokus kualitas manajemen, mikir jangka panjang, itu nggak boleh goyah apapun kondisi pasarnya. Metode fleksibel, prinsip kokoh. Kata Buffett kan, sukses investasi jangka panjang itu seringnya datang dari mikir independen, berani beda. Naluri kita buat ikut orang lain, cari social proof, itu bisa jadi jebakan di pasar finansial. Jadi populer bukan berarti benar ya? Tepat, kata Buffett, Anda benar atau salah bukan karena orang banyak setuju. Anda benar karena data dan penalaran Anda benar. Mantap. Keempat, tetap di dalam lingkaran kompetensi Anda. Ini juga kelihatan dari tindakan Buffett. Iya, ini soal jujur sama diri sendiri. Jangan investasi di sesuatu yang Anda nggak paham benar cuma karena lagi populer atau direkomendasiin orang. Kenali batas tahu Anda. Buffett sendiri ngakuan ya dia nggak nyambung sama pasar GoGo. Betul. Dia milih minggir daripada main game yang nggak dia ngerti. Itu bukan lemah, tapi justru disiplin dan manajemen risiko yang hebat. Mendingan lewat deh peluang nggak jelas daripada kejebak rugi. Dan terakhir, sebagai benang merahnya, jaga fokus jangka panjang. Benar banget. Pasar itu ada siklusnya. Era GoGo ini bukti. Ada masa spekulasi, euforia, terus nanti ada koreksi. Itu pasti datang dan pergi. Jadi fokus ke bisnisnya ya? Iya, fokus ke nilai bisnis jangka panjangnya. Laba,
keunggulan kompetitif, manajemen, itu bisa jadi jangkar Anda biar nggak kebawa arus emosi pasar. Entah itu serakah pas naik atau takut pas turun. Oke, jadi rangkumannya nih. Era gogo tahun 60-an itu potret pasar yang didorong spekulasi. Diwakili Jerry Zai, tapi Buffett jadi anomali dengan prinsip nilainya. Mhm. Kontrasnya nunjukin bahaya ikut keramaian, nurunin standar, dan pentingnya setia sama strategi yang kita pahami. Keputusan dia likuidasi BPL di puncak era itu jadi bukti komitmennya pada prinsip dan tanggung jawab ya. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana caranya pakai pelajaran dari era gogo ini buat kenali potensi gelembung di pasar sekarang? Apa tanda-tandanya? Pertanyaan yang menantang tuh. Dan yang lebih susah mungkin, gimana Anda bedain inovasi beneran yang ubah dunia sama kegilaan sesaat yang cuma didorong keserakahan? Filter pribadi Anda apa? Wah, ini ngajak kita refleksi diri ya. Coba Anda pikirkan sejenak, temperamen investasi Anda gimana? Lebih kayak Buffett yang tenang dan skeptis? Atau lebih gampang kebawa arus kayak investor di era gogo? Nggak ada yang salah absolut sih, tapi kenal diri sendiri itu kunci pertama buat bangun strategi yang cocok dan bisa dijalani konsisten. Betul sekali, mengenali diri sendiri adalah kunci. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada wawasan dari bab 13 dan kisah era gogo ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.